Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Aberlianti dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis term yang ada pada materi logika. Term dapat diartikan sebagai kata ataupun kesatuan kata-kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika. 3 jenis term beserta contohnya. Yang pertama ada term singular, general, dan kolektif. Term singular adalah term yang digunakan hanya dengan satu objek saja. Contohnya, dimsum adalah makanan favorit saya. Sedangkan term general adalah term yang dapat digunakan bagi setiap individu dengan arti yang sama. Misalnya, hewan, bovine, dan lain-lain. Selanjutnya ada term kolektif. Term kolektif adalah term yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok benda yang membentuk satu keseluruhan atau satu kelas. Contohnya, band, mahasiswa, komunitas, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada term positif dan negatif, lalu privatif. Term yang dikatakan positif bila term itu menyatakan benda atau objek yang ada. Dikatakan negatif bila term itu menyatakan benda yang tidak ada. Lalu dikatakan dengan privatif jika benda itu tidak ada pada waktu sekarang, namun akan ada di waktu yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada term relatif dan absolut. Term relatif adalah term yang tidak pernah dipahami dengan sendirinya dan harus selalu ada pendampingan. Contohnya dari kata suami. Kata suami ini tidak akan ada jika tidak adanya seorang istri. Lalu term yang dikatakan dengan absolut adalah term yang dapat dipahami dengan sendirinya dan tidak perlu dihubungkan dengan benda atau atribut lainnya. Misalnya pohon, manusia, kuda, dan lain-lain. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan terkait sesat pikir atau logika fallacy disertai dengan contoh dan bagaimana cara agar terhindar dari logika fallacy. Pengertian dari sesat pikir atau logika fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran seseorang yang tampak logis namun sebenarnya itu salah atau menyesatkan. Biasanya sesat pikir digunakan dalam argumen untuk mempengaruhi pendapat orang dan menyalahkan orang tanpa dasar logika yang sah. Contoh bentuk sesat berpikir yang pertama ada slippery slope atau lereng licin yang menganggap satu tindakan kecil akan mengarah pada akibat yang lebih besar, yang buruk tanpa bukti yang kuat. Salah satu contohnya adalah overthinking. Yang kedua ada apple to ignorance atau argumen dari ketidaktahuan yang menganggap bahwa suatu klaim benar hanya karena belum terbukti salah. Lalu, bagaimana agar terhindar dari logika fallacy? Yang pertama, evaluasi argumen secara kritis. Yang kedua, gunakan bukti dan data. Yang ketiga, latih berpikir rasional dan terbuka. Selanjutnya, diskusi secara sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.